Assalamualaikum, selamat datang ke submateri berikutnya, yaitu berkenaan dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bagian kedua. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas makna hak dan kewajiban warga negara dan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, berikutnya berkenaan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Bagian pertama, nilai praksis. Nah, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan dapat dilakukan perubahan dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun nilai praksis dalam sila pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan pemeluk kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut, yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dianutnya. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Oke, lanjut ke nilai praksis dalam sila kedua. Yang pertama itu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Lanjut, yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Berikutnya, nilai praksis dalam sila ketiga. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Selanjutnya, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya, nilai praksis dalam sila keempat. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Oke, lanjut. Berikutnya, di dalam musyawarah, diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Dan yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakannya.
Nilai praksis dalam sila kelima berikutnya, yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dan yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Selanjutnya, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk pertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kesembilan, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke, sub berikutnya, apa sih penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Yang pertama itu penyebabnya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, sikap tidak toleran. Berikutnya, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaktegasan aparat penegak hukum dan penyalahgunaan teknologi. Selanjutnya, pelanggaran hak warga negara diantaranya dapat dilihat dari kondisi berikut ini. Yang pertama, proses penegakan hukum belum optimal. Contoh dalam melanggar pasal 27 ayat 1 tahun 45. Yang kedua, tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi, yaitu melanggar pasal 27 ayat 2 tahun 45. Berikutnya, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya melanggar pasal 28A sampai 28J tahun 45. Selanjutnya, kasus pengingkaran hak warga negara. Nah, pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai yang berat. Nah, diantaranya seperti membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak, dan tidak berpartisipasi dalam usaha hankam. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam penanganan kasus. Nah, tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab, di antaranya dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, mengoptimalkan peran selain lembaga tinggi negara seperti KPK, Komnas HAM, dan KPAI, serta meningkatkan pengawasan dari masyarakat seperti MTI, ICW, dan dari partai politik. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dari warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap warga negaranya yang mencerminkan sosok manusia beradab yang menghormati keberadaan orang lain. Oke, demikian materi pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Dan jika ada beberapa yang kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan langsung ke WhatsApp pribadi saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.